Selamat siang, Pak Sigit. Perkenalkan, nama saya Oktavia Paragiaye. Saya dari kelas 12 IPA nomor absen 18. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja website saya dan saya akan mempresentasikan apa saja yang saya buat di dalam website ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ini adalah tampilan web. Tampilan awal web atau home ya. Home di bagian awal yaitu saya dengan judul Sekolah Katolik Santo Kristoforus SMA Santo Kristoforus 1 mendidik menjadi cerdas dan bermartabat. Lalu di sini di bagian bawah kita scroll, ini menjadi bagian-bagian yang akan kita bahas ya. Bagian-bagiannya yaitu ada home dengan logo SMA Santo Kristoforus 1. Lalu ada profil dengan gambar sekolah SMA Santo Kristoforus. Lalu ada bagian pembelajaran atau materi-materi mata pelajaran yang kita belajar di sekolah dengan gambar buku-buku. Lalu yang terakhir ada coding, mata pelajaran coding. Baik, ini adalah tampilan awal webnya. Berikut kita akan masuk ke dalam bagian profile. Kita tekan klik 3 di samping kiri atas. Kita tekan profile. Baik, ini tampilan profilnya. Profil ini dengan saya header bagian belakangnya gambar sekolah SMA Santo Kristoforus 1. Lalu materi yang akan saya bahas di bagian profil ini adalah tentang visi dan misi sekolah, lalu tentang filosofi dari Yayasan Diananda, lalu ada makna dan arti dari logo SMA Santo Kristoforus. Yang pertama saya akan bahas tentang visi dan misi dari SMA Santo Kristoforus 1. Visi dari SMA Santo Kristoforus 1 adalah menjadi sekolah Katolik yang unggul dan profesional. Lalu untuk misinya itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan bahasa. Lalu yang ketiga ada mengembangkan pendidikan karakter yang berbasis iman dan moral. Lalu yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Lalu yang keempat adalah menyelenggarakan tata kelola yang baik melalui fungsi manajemen yang profesional. Lalu berikutnya ada filosofi Yayasan Diananda. Yayasan Diananda memiliki filosofi yaitu Fides yang artinya iman, lalu Mores artinya sikap, lalu ada Intellectus artinya akal budi. Filosofi ini menegaskan bahwa kompetensi lulusan siswa mengarah pada pembentukan keimanan, karakter, sikap, dan pengembangan dari pengetahuan siswa itu sendiri. Lalu berikutnya adalah makna gambar pada logo. Yang pertama adalah segi 8. Segi 8 itu melambangkan persaudaraan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Lalu arti dari bola dunia adalah melambangkan universalitas sekolah Katolik Santo Kristoforus. Lalu nama sekolah yang berada dalam naungan Yayasan Diananda. Lalu singkatan dari EST 1981 adalah singkatan dari Estabiliset 1981 yang menunjuk tahun berdirinya Yayasan Diananda yang ditandai dengan dimulainya dibuka sekolah TK Santo Kristoforus, Imam dan Moral Pengetahuan. Imam dan moral pengetahuan merupakan filosofi sekolah Katolik Santo Kristoforus. Insan sekolah Kristoforus dipanggil untuk berkembang dalam iman, moral, dan pengetahuan. Pengetahuan yang dikembangkan hendaknya selalu diterangi oleh iman dan digunakan untuk kebaikan semua orang. Moralitas sosial. Santo Kristoforus yang menggendong anak kecil adalah Yesus. Santo Kristoforus adalah orang kudus yang dikenal sebagai pelindung manusia
dalam perjalanan pada gambar, Santo Kristoforus memanggul seorang anak kecil yaitu Yesus. Maknanya adalah semua insan sekolah Kristoforus diutus untuk selalu siap sedia mengantar setiap anak ke seberang, yaitu ke kehidupan yang lebih baik, penuh pencerahan dan menemukan Tuhan dalam hidup. Tongkat mengartikan melambangkan kehati-hatian dan kepemimpinan. Menyeberang orang melambangkan upaya dan tekad sekolah Santo Kristoforus untuk mengentaskan kebodohan, kemiskinan, dan melakukan pembaharuan. Itu adalah makna gambar pada logo. Kita lanjut makna warna pada logo. Jadi selain makna gambar pada logo Kristoforus, ada juga makna warna pada logo. Yang pertama itu warna putih. Warna putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Warna biru melambangkan pengharapan, keyakinan, dan ketenangan. Warna hijau melambangkan keharmonisan, kesegaran, dan keterbukaan. Warna merah melambangkan keberanian, semangat, tekad, energi, dan kehangatan. Warna hitam melambangkan keabadian dan kekuatan. Warna emas melambangkan prestasi, optimisme, kesuksesan, kemenangan, dan kemakmuran. Lalu, selain catatan ini yang saya berikan, juga ada video profil SMA Santo Kristoforus di bagian bawah ini. Bisa kita putar untuk melihat lebih jauh lagi. Itu bisa kita nonton di YouTube sini. Jadi bisa dibuka. SMA Santo Kristoforus I adalah sebuah unit persekolahan yang didirikan oleh Yayasan Diananda pada tahun 1994. Dimulai dari pembukaan 3 kelas bagi 97 orang siswa, SMA Santo Kristoforus I adalah langkah kasih paroki untuk pendidikan orang Katolik di Grogol. Tanggal 24 Agustus 1997, Yayasan Diananda bisa bersyukur dengan diresmikannya gedung SMA oleh Monsinyur Pietro Sammi. Kian hari, semakin banyak murid yang menempuh pendidikan di SMA Kristoforus I. Hingga sampai hari ini, SMA Santo Kristoforus I masih menjadi inisiator persekolahan Katolik yang berkualitas, berbasiskan iman, moral, dan pengetahuan. Baik, itu adalah video singkat dari profil SMA Santo Kristoforus I. Bisa dilihat di YouTube SMA Santo Kristoforus I untuk lebih jelasnya lagi. Itu bagian profil. Sekarang kita masuk ke bagian pembelajaran. Baik, di bagian pembelajaran ini adalah materi-materi atau mata pelajaran yang biasa diajarkan di sekolah. Di sini saya memilih 2 mata pelajaran yang akan saya bahas, yaitu coding atau TIK dan juga fisika. Baik, saya akan membacakan materi apakah yang ada di SMA Santo Kristoforus I. Ada 15 mata pelajaran yang ada di SMA Santo Kristoforus I, baik IPA maupun IPS. Walaupun banyak, siswa tidak akan merasa bosan karena pembelajaran yang dilakukan sangatlah baik dan juga menarik, mulai dari teknik mengajar dan memberikan tugas yang sangat berkreatif, sehingga siswa tidak merasa bosan dan lebih semangat. Berikut ini saya akan memberikan contoh seperti pada mata pelajaran fisika dan juga coding. Contohnya pada pelajaran fisika, pembelajaran yang dilakukan sangat kreatif walaupun dalam masa PJJ, tetapi siswa masih bisa melakukan praktek secara online. Begitu pula dengan coding, walaupun tidak bertatap muka dalam pelaksanaannya, kita tetap melakukan proyek dengan bimbingan dari guru dan kita dapat melakukannya
secara berkelompok maupun individu yang dapat dilakukan di HP maupun laptop. Itu sangat membantu kita dalam melakukan pembelajaran walaupun dalam masa PJJ ini. Berikutnya saya akan memberikan contoh praktek video yang kami lakukan walaupun dalam masa PJJ, yaitu ada video fisika. Kami membuat praktikum dan juga project dari pembelajaran TIK atau pembelajaran coding. Berikut saya akan memutarkan video praktikum dari mata pelajaran fisika. Selamat siang, Bu Erni. Di sini saya akan kita coba ini saja dulu. Tambahkan satu lagi kabel. Gini. Sampai di sini, baru kita tegak lurus ke bawah. Kita potong ke bawah sini. Gini. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita akan lihat lampunya nyala atau tidak saat kita kalau ketiga-tiganya jadi berapa? Jadi 13,5. Baik, singkat saja video praktikumnya. Kalau mau lihat lebih jelas bisa lihat di akun YouTube saya. Ini merupakan praktikum yang kami lakukan tentang rangkaian listrik. Jadi kami melakukan praktikum rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik paralel dan juga rangkaian listrik seri. Kami membuat praktikum secara online di aplikasi PET. Itu untuk pembelajaran fisika. Lalu untuk mata pelajaran coding, kami juga diberi bimbingan oleh Pak Sigit dalam melakukan tugas, yaitu waktu itu kami diberi tugas mengisi kuesioner. Kami disuruh membuat kuesioner, lalu kami mengisi. Ini adalah hasil kerja yang saya lakukan, kuesioner siswa. Lalu berikutnya kami disuruh membuat satu website bebas, website apa saja dengan tampilan web. Saya membuat ini. Jadi ini ada tugas-tugas pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru, yaitu fisika dan coding yang kami kerjakan. Itu untuk bagian pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke coding. Baik, di sini untuk bagian ini adalah kesan saya dalam pembelajaran coding selama ini. Saya akan membacakan kesan saya. Bagi saya, saat pertama kali mengenal coding itu saya masih tidak memahami apapun atau saya masih sangat pemula. Jadi untuk pembelajaran coding itu saya belum bisa memahaminya. Apalagi tentang bahasa pemrograman HTML saya susah di bagian awal-awalnya, saya tidak memahami. Maka dari itu saya selalu melihat sumber-sumber lain, yaitu dari YouTube. Dari YouTube saya biasanya lihat dari YouTube pengerjaan tugas coding seperti bagaimana, lalu saya mengikutinya dan saya mengerjakannya. Kesan saya dalam pembelajaran coding ini itu awal mulanya memang susah, sangat susah. Dan juga jika dibilang sampai sekarang apakah sudah memahami atau tidak, saya belum bisa bilang iya, karena memang masih perlu dipelajari lebih dalam, karena pembelajaran coding itu tidak bisa sekali dua kali saja kita memahami, tapi harus prakteknya lebih banyak agar lebih memahami. Tetapi di sini berjalannya waktu saya memahami lebih baik coding, manfaat dan kegunaannya, tentang membuat website. Lalu kita dapat tahu bagaimana cara orang membuat website, membuat website dan juga membuat aplikasi-aplikasi. Jadi di sini saya walaupun memang susah, tetapi saya mendapat manfaat dan juga ilmu yang berarti, yaitu tentang pembuatan website dan juga lain-lainnya. Karena itu walaupun merasa susah di bagian awal dan tidak paham sama sekali, tetapi saya terus mencoba atau mempelajari lebih dalam lagi.
Dari situ saya tahu kegunaan dan manfaat coding, dan juga menurut saya saat kita mengetahui manfaat dan kegunaan coding, kita dengan sendirinya akan paham dan menganggap coding itu sangat penting. Karena menurut saya coding itu saat saya mempelajari lebih dalam lagi, saya merasa bahwa coding sangat berguna dan sangat harus kita ketahui, karena coding ini merupakan salah satu pembelajaran yang sangat berguna dan sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana dia membuat website, lalu membuat aplikasi game dan lain-lain, itu menurut saya sangat berguna. Jadi saat saya sudah mengetahui manfaat dan kegunaan coding ini, saya merasa bahwa tidak apa-apa jika kita merasa susah di awal, tetapi saat kita mencoba dan kita menjadi tahu, kita sekiranya mendapat sedikit ilmu, walaupun sedikit, tapi kita sudah mendapat ilmu yang baik dan kita bisa mengerti. Jadi kita bisa mencoba-cobanya kembali. Jadi menurut saya, kesan saya dalam pembelajaran coding, teruslah mencoba, walaupun memang susah tetapi harus coba, mulai dari yang paling simpel, yang paling dasar. Kita pertama mengenal dulu bahasa-bahasa pemrograman dan lain-lain, lalu kita mulai lagi yang lebih susah atau yang lebih naik tingkatnya gitu. Itu saja kesan saya selama mengikuti coding. Saya rasa coding sangat berguna, walaupun awalnya susah, tetapi menurut saya coding itu sangat-sangat bermanfaat. Apalagi di zaman yang akan datang, coding akan sangat penting dan mempunyai peran yang sangat berguna untuk kehidupan kita. Baik Pak Sigit, ini adalah website interaktif yang saya buat. Di sini saya menggunakan HP karena saya tidak mempunyai laptop, jadi saya menggunakan HP dalam pembuatan website ini. Baik, kita kembali ke bagian home. Di sini, terima kasih Pak Sigit sudah mendengarkan dan juga melihat hasil kerja saya. Semoga hasil kerja saya ini saya kerja dengan hasil yang baik sesuai dengan harapan Pak Sigit, dan juga bisa berguna, dan ini bisa menjadi awal mula saya lebih memahami dan mengerti lebih dalam tentang coding. Terima kasih Pak Sigit.